Mas, boleh sate nak? Sate apa? Boleh sate apa? Jajam. Jajam. Sate aja mas. Tapi nasi apa lontong? Nasi apa itu? Area makanan khas dari Madura, sate. Kebiasaan di sini makan sate pakai nasi, cong. Bumbunya ya kacang. Jangan salah. Biar sate itu makanan Nusantara, sate Madura jelas beda. Racikannya reng Madura khas. Pedas dan manis. Dagingnya bisa macam-macam, cong. Ada ayam, kambing, dan sapi. Nama Sengko Bagus Gunawan. Sengko artinya saya dalam bahasa Madura. Dia cerita dari daerahnya Sengko. Kota paling timur di Pulau Madura, Kabupaten Sumeneb. Kami ini suka apel kompol. Sama cong kayak orang Jakarta. Biasanya kalau sudah kompol begini, yang enak ya sambil makan sate. Ini karenanya kebiasaan reng Madura yang suka makan daging. Kalau di perantauan, memang banyak reng Madura yang jualan sate. Soalnya kalau jualan di kota sendiri tidak akan berkembang, cong. Persaingannya ketat. Itu sebabnya kami di sini malah jarang-jarang menemukan warung sate. Tapi inilah kerennya warung sate di kotanya Sengko. Penjualan sate di sini selalu memakai pakaian adat rakyat Madura. Sakera namanya. Sakera diambil dari nama seorang pejuang Madura. Beliau gigih berjuang melawan company yang selalu senang-senang pada pribumi. Ini yang membuatnya selalu dikenang sebagai pahlawan reng Madura. Kata orang tua dulu, baju yang sehari-hari dipakai Pak Sakera ya seperti ini. Warna merah menunjukkan daya juang yang kuat dalam segala kondisi. Sedangkan warna hitam menunjukkan keberanian, sikap gagah, dan pantang mundur. Oleh karena itu, pakaian Pak Sakera buat kami ya pakaian rakyat Madura sampai sekarang. Dari dulu kami dikenal sebagai orang yang menjunjung tinggi harga diri. Pantang itu harga diri kami dinodai. Inilah kehormatan reng Madura. Oleh karena itu, cong, sejak zaman penjajahan Belanda, kami ini suka melakukan perlawanan. Di sini kami punya tradisi namanya carok. Carok, ya tradisi kami menyelesaikan masalah dan perselisihan. Caranya itu berduel, 1 lawan 1, cong. Bukan keroyokan, harus jantan lah, cong. Tapi cara ini ditempuh paling akhir kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan baik-baik. Dulu tradisi ini kami lakukan untuk melawan kesewenangan penjajah. Membela tanah air harus sampai titik darah penghabisan, cong. Prinsip itu yang gak berubah sampai sekarang. Ini senjata kebanggaan kami, celurit. Kami di sini bilangnya sada. Celurit inilah simbol perlawanan rakyat terhadap penjajah. Meskipun dalam kesehariannya celurit ini ya memang digunakan juga sebagai perkakas kebun.
Sade bentuknya melengkung. Itu loh Cong, seperti bulan setengah. Hehe. Maksudnya sengkok bulan sabit. Kelihatannya memang sederhana, seadanya, tidak macam-macam, benih pistol atau benih meriam yang canggih. Tapi bentuk seperti ini ada tujuannya Cong. Dulu katanya kalau sekali tebas, itu menjajah langsung gak berkutik. Ai, sakti sekali celurit ini Cong. Kalau sekarang jangan dipakai untuk kekerasan lah, dipakai sehari-hari lebih banyak manfaatnya. Buat cari rumput bisa lebih cepat, soalnya sekali tebas rumput yang terambil bisa sekaligus banyak, bisa hemat tenaga Cong jadinya. Sejak tahun 2009, daratan Pulau Madura dengan Pulau Jawa bisa disatukan. Ini berkat jembatan Suramadu, jembatan paling panjang di Indonesia. Jembatan ini hasil karya bangsa sendiri loh. Bangga sengkok melihatnya. Dulu satu-satunya cara datang ke Madura ya pakai kapal Jong. Sekarang orang bisa datang kapan saja, bebas 24 jam. Ke Madura jadi lebih ramai dan mudah. Distribusi barang lebih lancar. Sudahlah, jadi berkah buat semua pokoknya. Yatore Longku di Kerajaan Sumeneb. Artinya, selamat datang di Kerajaan Sumeneb. Pulau Madura ini punya sejarah yang panjang. Sampai sekarang terbagi menjadi 4 kabupaten. Cerita orang tua dulu, Kerajaan Sumeneb adalah kerajaan yang paling besar yang pernah berkuasa di Pulau Madura. Salah satu rajanya yaitu Joko Tole. Beliau adalah salah satu pati kerajaan Majapahit yang terkenal sakti mandraguna. Pokoknya Cong, hampir seluruh wilayah Pulau Madura ya wilayahnya Kerajaan Sumeneb. Kekuasaannya bertahan selama hampir 7 abad alias 700 tahun. Selama itu pula pusat kerajaannya terus berpindah-pindah. Nah, baru sejak tahun 1762, pusat kerajaan berakhir di pusat kota Sumeneb sekarang ini. Ini yang menyebabkan orang Sumeneb berbeda dengan orang Madura lainnya. Dari tutur katanya lebih halus, karena dulu bekas wilayah kerajaan yang hidup dengan tradisi keraton. Makanya, jangan heran kalau kami di sini Cong punya banyak peninggalan. Kami ada tradisi dan keahlian yang tidak berubah sejak zaman kerajaan. Ini salah satunya. Namanya batik Madura. Khas sekali Cong. Warnanya mencolok alias terang. Kami di sini memang suka warna-warna mencolok. Kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kerajaan Sumeneb. Bahkan ukiran-ukiran khas kami juga memiliki corak yang sama. Banyak orang bilang coraknya norak,
Padahal ini ada alasannya. Semua berkat tanah kami yang tandus. Jadi, kata siapa taya tanah tandus tidak menghasilkan apa-apa. Justru inilah berkahnya. Kami jadi punya macam-macam warna. Katanya, gara-gara kondisi tanah yang gersang, beberapa tumbuhan bisa menghasilkan zat warna yang unik. Bahkan tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Nih, Sengkok kasih satu rahasia yang bikin batik Madura makin mantap. Proses pencelupan warnanya dilakukan sampai 10 atau 12 kali. Benih instan yang namanya pakaian khas. Ya, harus serius bikinnya. Kalau lebih banyak dicelup, warnanya makin kuat dan makin terang. Pokoknya tidak luntur, begitu katanya. Sengkok hobi pakai baju batik Madura. Soalnya ini kan warisan budaya dunia. Batik Madura sudah pasti salah satunya. Sebagai Reng Madura, sudah jadi kewajiban buat ikut melestarikan kebudayaannya. Soal cuaca, Sumeneb itu tempat panas, Cong. Ya, soalnya pulau kami di sini memang dikelilingi laut. Di sebelah selatan ada Selat Madura dan di sebelah utara ada Laut Jawa. Biar begitu, ini yang bikin tanah di sini punya banyak berkah. Kalau di Jawa sana, tanahnya cocok untuk ladang padi. Di sini, tanah-tanahnya banyak yang dijadikan talangan. Talangan itu sebutan kami untuk ladang garam. Ingat kan, Pulau Madura itu dijuluki Pulau Garam. Itu karena kami di sini penghasil garam yang besar sampai sekarang. Bahkan orang Belanda sampai membuat pabrik dan gudang penyimpanan sendiri untuk menampung garam. Mereka sudah lebih dulu monopoli garam Madura, Jong. Saking bagusnya kualitasnya. Katanya kepekatan air laut di sini kuat sekali, Jong. Inilah rahasia yang bikin garam Madura khas rasa dan bentuknya. Walaupun hanya pada musim kemarau, talangan bisa menghasilkan garam, kami di sini gigih dalam bekerja. Garam tidak pernah ada istilah kurang. Makanya distribusi garam bertonton setiap bulan keluar Pulau Madura pasti selalu ada. Apental ombak asapu angin. Artinya itu, Cong. Berbantal ombak dan berselimut angin. Ini adalah pujian kami buat para nelayan Madura. Kami di sini punya nelayan-nelayan yang tangguh, tak kalah sama nelayan manapun di Nusantara.
Dari lautlah kami mengais nafkah dan bergantung hidup. Begitu sejarahnya, Cong. Sebagai nelayan tangguh sudah pasti, Jong. Harusnya punya armada yang kuat. Ini yang bikin nelayan Madura sanggup bertahan di atas ombak. Cerita orang tua dulu, Reng Madura punya banyak jenis parau. Ada yang kecil dan besar, tergantung keperluannya. Makanya tak bisa, Cong, bikin perahu asal saja. Yang bikin harus Reng Madura asli. Keahlian bikin perahu sudah jadi keahlian turun-temurun. Ini yang bikin rahasia kekuatan perahu tidak berubah. Bahkan pada zaman Majapahit, bentuk parau Madura adalah salah satu yang digunakan untuk berlayar mengarungi Nusantara. Kalau sekarang, parau Madura banyak digunakan untuk mencari ikan ataupun angkut barang saja. Ini salah satu bentuk yang paling banyak ditemui, parau letek. Jenis ini merupakan perahu niaga yang suka digunakan untuk jarak jauh, Cong. Parau letek biasanya dibuat dari 5 kombinasi kayu. Ini katanya yang bikin kuat. Lunas, bagian paling bawah kapal ibarat jantungnya perahu. Ini yang bikin perahu bisa mengambang di perairan. Kalau khasnya parau Madura ya ini lengki, yaitu tiang-tiang di kedua ujung perahu. Fungsinya untuk menahan ombak. Biar ukurannya kecil, benih salah, tangguh sekali mengarungi lautan Jawa. Wah, kalau ini biasa pakai ibu-ibu, Jong. Mereka punya banyak tabungan. Perhiasan emas jadi bukti kalau kami pintar menabung. Maka itu hasilnya harus ada bukti, harus bisa dilihat dan dinikmati. Kalau emas itu milik ibu-ibu, maka sape jadi tabungan keluarga. Makanya kami di sini rata-rata juga berternak sape. Sape ini 100% asli Indonesia. Bukan blasteran alias hasil persilangan ya. Ibaratnya sape Madura, ya kuatnya sekuat Reng Madura. Di Madura, jual beli sape ramai sekali. Mau coba lihat? Datang saja ke pasar Kamis, Cong. Peternak sape dari seluruh Sumeneb berkumpul di sini. Siapa saja bisa bertransaksi. Harga sape macam-macam, Jong. Sape kecil harganya mulai dari 1.000 sampai 2.000. Jangan salah paham ya. Kami di sini memang punya bahasa sendiri ketika tawar menawar.
Kalau kami bilang 1.000, maksudnya 1 juta. 2.000, ya 2 juta. Demikian seterusnya, coy. Selain buat simpanan, sape-sape juga bisa dimanfaatkan untuk bajak sawah, sape potong, atau karapan. Kami di sini punya tradisi karapan sape. Dulunya, karapan sape adalah sebagai bagian dari perayaan panen. Sekarang, sapi buat karapan justru mendapat perlakuan khusus. Selain itu, sapi karapan tidak lagi digunakan untuk membajak. Buat sengkok, karapan sape adalah budaya. Wajib nonton kalau ada karapan pokoknya. Ini adalah sepenggal kisah sengkok, Reng Matura. Orang-orang yang tinggal di kota paling timur Pulau Matura. Sebagai bagian dari tanah yang kaya akan tradisi, sengkok bangga. Indonesia bagus!